Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah 90 tentara Jepang dieksekusi sampai Kali Bekasi memerah. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1945, stasiun Kota Bekasi hingga Kali Bekasi merupakan saksi bisu pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh pejuang Bekasi terhadap tentara Jepang. Saat ini terpampang monumen yang disebut oleh sejarawan Ali Anwar sebagai monumen pembunuhan tentara Jepang. Pasalnya, ketika itu Komandan Pejuang Bekasi Letnan II Zakaria Burhanuddin menerima informasi dari Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Jatinegara Sambas Atamadinata. Ketika itu Zakaria mendapatkan informasi bahwa akan ada kereta pengangkut 90 tentara Jepang yang akan pulang melalui stasiun Bekasi menuju Kalijati dan Subang. Monumen ini juga disebut sebagai Monumen Persahabatan, tetapi saya lebih cenderung menyebutnya Monumen Pembunuhan Tentara Jepang, kata Ali. Terjadinya pembantaian terhadap tentara Jepang setelah kekalahan perang melawan sekutu diperintahkan untuk kembali ke negara asalnya. Lalu mereka berangkat dari Jakarta menuju lapangan udara Kalijati menggunakan kereta api, kata Ali. Para pejuang yang dikomandoi oleh Zakaria ketika itu meminta kepala stasiun untuk membuat skenario dengan mengarahkan kereta ke rel kedua atau rel buntu yang saat ini berdiri kokoh monumen tersebut. Saat itu tentara Jepang tidak mengetahui bila kereta yang seharusnya ke Kalijati malah berbelok ke jalur buntu. Ketika tiba di rel buntu, salah satu komandan tentara Jepang di salah satu pintu gerbong mengeluarkan senjata. Para pejuang di bawah komando Zakaria melihat itu lantas geram. Namun, Zakaria terlebih dulu menembak komandan tentara Jepang itu. Lalu pasukan di bawah komando Zakaria menyerbu 90 tentara Jepang. Zakaria sempat bicara dengan bahasa Jepang. Tetapi komandan tentara Jepang justru mengeluarkan pistol, namun keburu ditembak duluan. Anak buahnya atau tentara Jepang lalu keluar mau ambil persenjataan di gerbong belakang, tetapi keburu diserbu duluan sama pejuang Bekasi, ucap Ali. Terjadilah pembantaian hebat di lokasi tersebut. Karena ketika ditangkap para tentara Jepang itu tidak dipersenjatai. Mungkin lain cerita bila tentara Jepang ketika itu dipersenjatai lengkap. Meskipun pejuang Bekasi banyak, saya kira ketika itu bisa saja kalah, karena tentara Jepang tidak dipersenjatai, apalagi mereka punya keahlian khusus. Namun karena senjata mereka disimpan di gerbong belakang, jadi keburu dihadang, kata Ali. Sebanyak 90 tentara Jepang yang tewas di tangan pejuang Bekasi itu pun selanjutnya dibuang ke Kali Bekasi. Peristiwa ini sempat membuat air kali berubah warna menjadi merah. 90 tentara Jepang itu seluruh mayatnya dibuang ke Kali Bekasi. Jadi saksi mata yang dulu melihat peristiwa itu menyebutnya Kali Bekasi menjadi merah, kata Ali. Peristiwa berdarah itu kemudian diabadikan ke dalam monumen Kali Bekasi yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda Bekasi Selatan, dekat jembatan rel Kali Bekasi. Pada prasasti di monumen tersebut tertuang sepenggal sejarah aksi para pejuang Bekasi melawan tentara kolonial. Monumen Kali Bekasi juga disebut Monumen Front Perjuangan Rakyat Bekasi
yang memiliki arti sangat dalam bagi rakyat Bekasi, menggambarkan keberanian rakyat Bekasi, juga lambang kepahlawanan dan kejuangan masyarakat Bekasi. Nilai-nilai kepatriotan tergambar dalam replika monumen ini, kata Ali. Terlebih pada masa itu Kali Bekasi merupakan garis demokrasi antara tentara sekutu atau Inggris dan Nica yang menduduki Jakarta dengan laskar-laskar di sebaran kali bagian timur, kata Ali. Monumen ini dibangun berkat kerjasama pemerintah kota Bekasi dengan pemerintah Jepang sebagai monumen sejarah. Tugu ini juga memberikan nilai edukatif, yaitu pesan perdamaian dan cinta kasih yang tertulis dalam prasasti monumen tersebut. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah 90 tentara Jepang dieksekusi sampai Kali Bekasi memerah. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.